Nah, pertama tadi ayakuna aliman bi haditsin riwayatan wa dirayatan wa ma'lumun anna hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyatun litafsiril mujmal wa mubham. Ini berat sekali nih apa persyaratan ini. Ya, seseorang yang menafsirkan Al-Qur'an ayakuna aliman bi hadits syarif harus mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadits syarif ya. Ya. Ma'luman anna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi ia mabniyatun litafsir mujmal wa mabniyah. Ya, dia mengetahui bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW itu di dalamnya menjelaskan tentang mubayyinatun, menjelaskan penafsiran Al-Quran secara mujmal atau mubaham. Wahiyallati yasta'inu bihal mufassir ala tawdihi ma yashkalu min a'aliha. Ya, ketika dia memahami tentang mujmal dan mubaham, di mana mujmal mubaham itu terkait juga nanti ketika dia menafsir terkait dengan hadis Nabawi, dia akan bisa menyelesaikan makna-makna ataupun tafsir-tafsir ataupun pemahaman ayat yang muskil, ma yashkalu alaihi. Ini berat sekali sebenarnya, berat banget. Ya, inilah yang dikritisi oleh para akademisi di abad modern ini, dari persyaratan yang harus dipenuhi oleh para tokoh ataupun para ilmuwan ketika ingin menafsirkan Al-Qur'an. Berat sekali. Ya. Yang kedua, ayakuna aliman bil lughah, harus tahu aliman bil lughah, mengetahui ilmu kebahasaan. Li'annahu biha yumkinu syarhul mufradatul alfadi wal madlulatiha bihasbil wad'i. Thumma la budda lahu min tawassu'i wa tabahuri fi dzalika. Lianna al-yasiru la yakfa id rubama kana lafdul mushtarikan kal mufassiri yalzamu ma'rifat al-mu'ayyinin id yakhfa 'alai al-akhar wa qad yakun al-murad. Lihat. Li'annahu biha yumkinu syarhul lafz. Dengan dia mengetahui ilmu tentang kebahasaan, dia akan memungkinkan baginya untuk menjelaskan mufradat dari lafaz Al-Qur'an tersebut. Ya, tunjukkan buat siapa, kemana, bihasbil wad'i. Tsumma la budda lahu min tawaswi wa tabahuri fi dzalika. Dan dia harus memiliki keluasan dan keilmuan dalam kebahasaan, wa tabahur, dan keluasan dan keluasan di sini. Harus mendalam, tabahur itu mendalam. Ya. Kemudian yang ketiga, ayyakuna aliman min nahwi, harus tahu apa ilmu nahwu. Ya, ayyakuna aliman bisarfi, harus tahu ilmu sharaf. Itu berat banget ini, berat banget. Ya. Kemudian ilmu istiqaqul kalimah, li'anna al-ismun idh kana istiqaqu min maddatain mukhtalifatain ikhtalafa bi ikhtilafihima. Kal masih, mathalan, hal huwa min siyaha atau min al-mashi. Ya, dia harus mengetahui tentang istiqaqul kalimat. Contoh kalimat al-masih, apakah dia berasal dari siyahah atau dia berasal dari al-masih. Dia harus paham hal tersebut. Ada yang ketujuh, as-sadis wasaba, yang keenam dan yang ketujuh, 789, 678. Yakuna aliman bi balagha bi aqsami thalatha ma'ani bayan wal badi wa ilmul ma'ani bi yu'raf bi khawas tarkibil kalam min jihati ifadatil ma'na. Wal ilmu bayan yu'rafu bi khawas tarkibi min haitsu ikhtilafi bi hasbi wuduhi dilalati wa khafaiha dan sebagainya. Terus tahu ilmu ma'ani, bayan dan badi. Ini bagian daripada ilmu balaghah ya. Makanya hari ini kalau ada yang kalau andai kata persyaratan konvensional ini diterapkan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, kemungkinan tidak akan ada para orang yang akan berani menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Yang kesembilan, ayakuna aliman bil qiraat, harus paham qiraat. Itu sudah berapa kalimat, sudah berapa keilmuan ya harus dimiliki dia. Ya, aliman bil qiraat li'annahu la ya'rifu kayfiyatin nutqil bil Qur'an illa biha wa bil qiraati yatarajjahu ba'dul wujuhil muhtamilati ala ba'd. Ya, dengannya la ya'rifu kayfiyatin nutqi bil Qur'an illa biha. Tidak bisa dia
bagaimana cara untuk mengucapkan atau membacakan Al-Quran kecuali dengan mengetahui ilmu qiraat. Ya, dan dengan qiraat akan menjadi salah satu penguat ya antara satu hal yang masih diragukan ataupun penafsirannya itu butuh banyak penafsiran. Ya, contoh misalnya tentang faksi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa arjulakum atau wa arjulikum. Nah, itu seseorang yang ingin menafsirkan Al-Qur'an harus paham ilmu qiraat. Yang ke-10 ayyakuna aliman bil usulid din wa ilmu tauhid wa biha yastati wal mufassir ay yastadilla ala ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahilu wa yanzura fil ayatil muta'alliqah bin nubuwati wal ma'ad wa ma ila ghairi dzalika nazratan sawibatan walau la dzalika la qal mufassirin fi ma la yuhmadu aqbahu ayakuna aliman harus paham tentang ilmu usuluddin, aliman bi usuluddin tauhid wa bihi yastati mufassirin ayastadilla. Ya, dengan ilmu tauhid tersebut ya seorang mufassir harus akan yastadilla ma yajibu fi haqqillah, dia akan mencari dalil yang terkait dengan hak-haknya Allah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang mustahil. Yang ke-11 ayakuna aliman bi usul fikih, harus paham usul fikih. Ya, bi yu'raf kayfiyat tastanbitul ahkam syariah. Dengan ilmu usul fikih dia akan tahu bagaimana cara mengambil istinbat hukum dari satu ayat. Wa yastadilu 'alaiha wa yu'rafu ijmalan wa tabyinan wa umumul khusus wal mutlaq wal muqayyad wa dilalatun nas wa isyaratha wa dilalatul amr wa nahi wa ghairihi min kulli ma yarju ila hadzal ilmi. Dia akan paham dengan mana kalimat ini bicara tentang umum atau khusus, kalimat ini bicara tentang mutlak atau muqayyad, ayat ini bicara tentang tentang apa, apakah dia berisikan tentang dilalatul amr atau nahi dan sebagainya. Ya. Yang ke-12 ayakuna aliman bi asbabun nuzul, dia harus paham tentang asbab nuzul. Yang ke-13 ayakuna aliman bil qasasil Quran, dia harus paham tentang qasasun, ya, kisah-kisah. 14 ayakuna aliman bin nasi wa mansukh, harus paham nasi dan mansukh. Yang ke-15 ayakuna amilan bima ya'lam. Ya, dia harus amil amilan. Ya, mengerjakan apa yang dia ketahui. Nah, ini kan berat sekali ini. Inilah apa yang dikritisi oleh para ilmuwan di abad kontemporer ini tentang persyaratan-persyaratan yang ini sehingganya tafsir Al-Qur'an itu tafsir Al-Qur'an itu menjadi tidak berkembang jadinya. Ya, persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh ulama-ulama abad klasik itu, ya, ini menjadi momok tersendiri ya. Ya, dengan adanya doktrin mengenai syarat mufassir yang dirasa sangat berat sekali tanpa tahu detailnya. Ya, hal ini memicu keengganan untuk memudahkan kandungan Al-Qur'an yang hanya mengulang-ulangi penafsiran terdahulu. Di sisi lain kalangan masyarakat umum, terutama di kalangan mahasiswa, ada yang sebagian yang berbicara Al-Quran dengan asal berani tanpa bekal ilmu, khususnya di era milenial ini. Maka daripada itu penting dipahamin bahwa syarat-syarat ini yang nanti oleh para tokoh seperti Quraisy Shihab ataupun ulama-ulama di abad modern ini ya nanti akan meramu ataupun mencoba nanti mencari titik temu ya, perbedaan dan persamaan yang untuk dibuat generalisasi yang bisa digunakan, yang bisa dipakai di masa abad kontemporer ini, karena keilmuan yang banyak ini ya tidak semua orang mampu untuk memilikinya. Idealnya ya, maka ini kita bicara idealnya ya. Idealnya seorang mufassir, ya, ideal seorang mufassir tahu. Nah, tahu seluk-beluknya ya terkait hadis nabawi, terkait dengan lughah, terkait dengan ilmu nahwu, sharaf, istiqaqul kalimah, terkait dengan balaghahnya, ya, terkait dengan bil qiraatnya, terkait dengan aliman bi usuluddinnya, paham tentang tauhidnya harus lurus. Ayakuna alim bi usuluddin, dia tahu tentang
usul fikihnya, ya sebab nuzulnya. Nah, idealnya ya memang ilmu-ilmu ini ya harus apa, harus dikuasain. Ya, tentang ilmu kebahasaan ya kita ambil syarat minimal ya, minimal dia paham nahwu sorof lah. Ya, keilmuan yang apa, keilmuan yang ya apa yang urgent sekali itu ya, pertama dia harus tahu bahasa Arab lah, karena tidak mungkin seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran dia tidak paham bahasa Arab itu saya rasa kalau saya pribadi agak janggal ya, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya harusnya ya seorang yang ingin menafsirkan Al-Quran itu atau yang membuat tafsir dia harus paham, ya harus paham bahasa Arab. Ya, adapun hadis-hadis Nabi ya minimal dia paham tentang hadis yang sedang dia tentang hadis yang berbicara tentang ayat yang sedang dia bicarakan. Ya, tapi keilmuan yang paling itu ya ketika ingin Al-Quran ya, kalau menurut saya pertama ya bahasa ya, ilmu kebahasaan, khusus nahwu dan sorot. Kemudian kalau istiqoqul kalimah mungkin masih apalah, masih masih 50-50 lah. Tapi termasuk apa yang penting juga ya, termasuk juga ilmu balaghah, ma'ani dan badi. Ya, kalau qiraat ya saya rasa karena perbedaan qiraat itu juga mempengaruhi dalam penafsiran ya. Maka daripada itu ya ada itu tadi ya, beberapa ilmu-ilmu standar yang harus dimiliki ketika minimal dasarnya. Kalau menurut saya minimal dasarnya. Baik kalau orang yang ingin menulis sebuah kitab tafsir, ya dia harus memiliki mendalami dulu lah. Jangan tiba-tiba dia tidak menguasai bahasa Arab, dia tidak mempunyai kapasitas dalam Al-Quran, kadang baca Al-Quran pun masih bermasalah. Ya, tapi dia berani menafsirkan Al-Quran, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ya. Minimal dia ketika ingin menafsirkan Al-Quran, menafsirkan dalam tanda kutip dia ingin menjelaskan Al-Quran ya. Menjelaskan Al-Quran atau menyampaikan sesuatu hal dalam sebuah forum atau dan sebagainya, ya dia harus mengetahui apa yang sedang dia bicarakan, ya, apa yang sedang dibicarakan dari dari ayat yang sedang ditafsirkan. Kemudian adapun syarat-syarat mufassir, kalau yang disampaikan oleh Mana Al-Qattan, ya Mana Al-Qattan menjelaskan ada beberapa syarat ya. Kalau Mana Al-Qattan itu menjelaskan ada sekitar 9 syarat ya. Pertama, dia sehat akidahnya, terbebas dari hawa nafsu. Nah, itu penting sekali, sehat akidah itu penting sekali, dan terbebas dari hawa nafsu. Tafsir-tafsir yang bersumber ataupun termotivasi dari unsur-unsur politik atau unsur-unsur individual dan lain sebagainya. Nah, itu yang berbahaya itu. Ya, itu yang berbahaya. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu penting sekali, menafsirkan Al-Quran, karena yang paling layak untuk menafsirkan Al-Quran itu Al-Quran itu sendiri. Makanya ketika ingin menafsirkan Al-Quran, cari ayat Al-Quran ataupun cari ayat Al-Quran yang merupakan penafsiran daripada Al-Quran itu sendiri. Contoh, ketika menafsirkan ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, siapa itu al-maghdub? Siapa itu an'amta alaihim? Siapa itu al-maghdub? Siapa itu ad-dallin? Itu kan Al-Quran menjelaskan. An'amta alaihim alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa kan. Nah, jadi Al-Quran itu karena dari sebagian ayatnya yufassiru ba'dhum ba'dha. Ya. Nah, ini seorang mufassir ya harus paham, harus tahu seharusnya ayat-ayat satu ayat dia berbicara tentang ayat yang lain. Ya, berbicara tentang atau menerangkan ayat yang lain. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Ya, menafsirkan Al-Quran ya, kalau tidak ada dia di Al-Quran ya cari sunnah Rasul. Bagaimana keterangan Rasul terkait dengan satu ayat ini. Nah, itulah tadi apa pentingnya untuk mengetahui mengetahui hadis-hadis ya, minimal hadis
terkait ayat yang sedang dia bicarakan. Tidak pun dia hafal seperti hafalannya para mufassir di abad awal, ya paling nggak dia tahu apa yang sedang dia bicarakan, ya hadisnya apa. Karena hadis itu ya salah satu fungsi daripada hadis itu ya al-mubayyin, ya sebagai penjelas daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau tidak ada dalam sunnah, ya merujuk kepada perkataan sahabat. Bagaimana para sahabat, khususnya sahabat-sahabat yang populer ya dalam tafsir, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Ya, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit, ada siapa lagi? Ada beberapa sahabat yang lain ya. Ya, beberapa sahabat yang lain. Ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Umar dan sebagainya. Ya, terujuk pada perkataan mereka, apa yang mereka katakan terkait dengan ayat yang sedang dibicarakan. Yang selanjutnya merujuk pada perkataan tabi'in. Ya, kalau tidak ada. Makanya penting untuk ketika menafsirkan Al-Quran itu, jadi lihat dulu Al-Quran ada nggak berbicara tentang ayat yang sedang dibicarakan ini. Kalau tidak ada, lihat di sunnahnya. Ya, kalaupun kita tidak mampu demikian, ya tidak mampu demikian, ya akanlah lebih baik mungkin bagi kita untuk membaca kitab yang sudah ada. Ya, saya rasa tokoh-tokoh orang-orang seperti Quraisy Shihab ataupun Wahbah Az-Zuhaili ataupun ulama Ali As-Sobuni, ada Asy'arawi, mereka itu orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas lah dari persyaratan keilmuan yang dipersyaratkan oleh ulama klasik terkait dengan seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran. Yang aman seperti itu sebenarnya, yang amannya. Ya. Kemudian harus menguasai bahasa Arab. Itu tadi, minimal ya harus menguasai bahasa Arab. Kemudian menguasai ilmu terkait dengan ilmu tafsir. Kemudian pemahamannya mendalam. Ya, Amanah Qotton agaknya lebih fleksibel dia ya. Karena beliau juga termasuk ulama modern ya. Ya, yang jelas yang paling penting itu pertama sehat akidahnya dulu. Ya, sehat akidahnya, dia tidak khawaris, dia tidak bermasalah akidahnya. Ya, kemudian terbebas dari hawa nafsu. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran tadi. Itu yang saya sampaikan. Harus Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran dengan sunnah. Kemudian kalau tidak ada dalam sunnah, kemudian merujuk pada perkataan sahabat. Ya, kemudian merujuk pada perkataan tabi'in. Menguasai ilmu bahasa Arab, yaitu paling ilmu yang mendasar kali ya. Kemudian menguasai terkait dengan ilmu tafsir, ya menguasai. Dan ini menurut saya ini bentuk profesionalitas ya. Jangan semua orang boleh berbicara. Jangan semua orang boleh berbicara tentang Al-Quran. Ya, kenapa kadang-kadang kita zaman sekarang kadang-kadang gak adil. Ketika berbicara tentang ilmu politik, ya ulama nggak boleh bicara tentang politik. Kan begitu sekarang itu. Ketika berbicara tentang tentang arsitektur ataupun tentang pembangunan jembatan dan lain sebagainya, pada saat yang bersamaan datang ulama mengkritisi satu hal terkait dengan arsitektur dan sebagainya. Dia mengatakan ulama nggak boleh ikut campur terkait dengan persoalan ini, ya persoalan negara, politik dan sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang agama, semuanya berani berbicara. Itu nggak adil menurut saya. Nggak adil. Karena nggak profesional, nggak fair juga. Yang fair itu ya orang yang berbicara tentang agama, orang yang berbicara tentang tafsir, ya orang yang mempunyai keahlian di sana. Saya kira persyaratan-persyaratan ini untuk zaman sekarang ini, bagi orang-orang yang memiliki kapasitas tertentu dan dia memiliki dasar-dasar keilmuan, terutama dasar ilmu bahasa Arab, ya itulah orang-orang yang memiliki kesempatan ataupun diperbolehkan berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang agamanya. Jadi tidak semua orang yang bebas berbicara tentang agama ini. Nah, kalau sekarang itu kan seperti itu. Semuanya ketika bicara tentang Islam, semuanya ikut campur. Ya, berbicara tentang fatwa ini, semuanya ikut campur. Ya, berbicara tentang
tentang adanya praktek perdukunan ya pawang hujan ya seperti yang terjadi di Mandalika kemarin ya kan ulama membicara tentang satu hukumnya ya pawang hujan itu sama dengan dukun kan makanya kata Rasul kadzdzabal munajjimun walau sodaku dan itu harus ditekankan ya dalam tanda kutip kalau kita berbicara tentang konteks kekinian pawang hujan itu bohong walaupun dia pada saat yang bersamaan hujan itu berhenti karena apa? Karena yang secara zahir kita lihat. Yang memberhentikan hujan itu siapa? Ya Allah. Nah, kata Rasul, kadzdzabal munajjimun walau sadaku. Ya, sungguh bohong orang-orang yang orang-orang tukang ramal itu walaupun dia Walaupun dia benar. Benar itu karena kebetulan dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Berbicara ulama terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa para asatid kita, beberapa guru-guru kita, misalnya kan, ya mereka bicara dengan mengkritisin, oh ini kan bagian dari apa dan sebagainya. Nah ini kan sudah offset kalau menurut saya, sudah bukan faknya dia, bukan keahlian dia berbicara tentang itu kan. Para ulama itu berbicara hal yang demikian dalam rangka memperbaiki atau menyelamatkan akidah sebenarnya. Ya, makanya maka dari itu saya rasa yang namanya apa yang disampaikan di patah itu likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun itu ya. Segala sesuatu itu ada tempatnya dan ada ahlinya. Ya, seseorang seseorang tertentu masalah tertentu harus dibicarakan oleh orang tertentu juga. Nggak bisa semuanya berbicara. Makanya teman-teman sekalian kalau ingin ingin ikut serta menjadi mufassir ya, ini jadi mufassir ya secara total ya. Tapi kalau hanya sekedar gini kita ingin menafsirkan Al-Qur'an dalam rangka ngisi kajian ya silakan. Banyak kitab-kitab yang sudah ada baru nanti dikontekstualisasikan dengan yang ada dengan yang ada di zaman ini. Ya itu saya rasa itu lebih aman ya daripada kita berijtihad sendiri ya membuat fatwa sendiri yang mana fatwa itu apa kata Rasulullah SAW, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berkata tentang Al-Qur'an dengan pemikirannya fa asaba faqad akhta, walaupun dia benar dia itu salah, kata Rasulullah SAW kan. Makanya kehati-hatian itu yang paling gampang ya kita membaca kitab yang sudah ada aja, membaca kitab yang sudah ada. Kecuali kalian atau kita yang ada di sini memiliki kedalaman ilmu. Contoh ulama-ulama para asatid kita yang viral itu kan. Ya contoh Gus Baha itu saya kira memiliki beliau cukup mumpuni keilmuannya dan saya kira ilmu-ilmu yang terkait yang dipersyaratkan oleh Imam Az-Zarkashi ataupun Imam As-Suyuti di dalam kitab-kitab mereka ya orang tokoh seperti beliau itu memenuhi kapasitasnya sebagai seorang mufassir ya. Seorang mufassir. Baik. Bagaimana kalau seseorang itu mazhabnya tadi ada pertanyaan dari tadi? Dari Yunita tadi ya? Ataupun dari Winda tadi. Dari pemaparan harus kuasai mufassir alat nasional Al-Quran lalu dengan sunnah. Bagaimana seorang mufassir menafsirkan Al-Quran dengan akalnya? Menafsirkan Al-Quran dengan akal itu dibolehkan sebenarnya selama dia punya kapasitas keilmuan tadi. Ya, kapasitas keilmuan tadi. Dia tahu makanya tadi ada tafsir bi ra'yil mazmumah itu memang yang dikategorikan sebagai tafsir bi ra'yil mazmumah itu dia memang lepas dari melepaskan benar-benar terlepas dari penafsiran bil ma'sur tadi. Ya, dia memang benar-benar lepas, dia menggunakan akal sendiri. Ya, kadang-kadang akal penafsiran yang digunakannya dengan ro'yi itu kadang-kadang salah. Makanya yang namanya biro'yi itu ya seorang yang menafsirkan dengan biro'yi dia harus paham dulu nih
Bagaimana ulama-ulama terdahulu menafsirkan ayat ini. Baru setelah itu kalau dia nanti akan mencoba berijtihad dengan mikir sendiri berdasarkan landasan apa ya pendapat-pendapat sebelumnya itu dibolehkan. Sama saya kira Zamakhsyari juga seperti itu ya. Mufasir klasik itu ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an, ya mereka bukannya mereka tidak tahu ya. Saya rasa mereka apa? Tahu. Ya, termasuk juga para mufasir dengan tafsir Isyari itu seperti Abdul Qadir Al-Jilani itu, beliau punya kitab nama Tafsir Al-Jilani. Kita kira tafsir Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak mengetahui ilmu syara. Oh enggak, beliau ulama besar. Oleh kita dia hanya dikenal sebagai ulama tasawuf. Beliau tuh kelasnya sama dengan Imam Al-Ghazali. Paham hadis, paham terkait ulumul Quran, apalagi bahasa Arab. Itu gampang banget itu. Oleh Al-Ghazali itu. Menguasai tentang qiraat. Al-Ghazali itu ya yang ada orang Indonesia yang dipahami dan yang dikenalnya dari sosok Ghazali itu kan dari aspek sufinya. Para sufi itu kalau boleh kita ungkap jati diri mereka tuh. Mereka kan rata-rata ahlul hadis. Ya, mereka rata-rata menguasai hadis nabawi. Ya, para sufi itu rata-rata. Ya, makanya tadi apa yang ditanyakan bagaimana status daripada tafsir Isyari. Ya, para sufi itu lagi-lagi saya sampaikan mereka tuh mengerti hadis. Ya, bahkan lebih mengerti dari kita mungkin ya. Itu ya, dari siapa tadi? Dari Yunita. Winda, apakah paten setiap mufasir memenuhi? Ya, kalau dia mau menafsir Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, ya harus. Tapi ketika dia menafsirkan dengan bantuan yang lain, ya contoh misalnya mahasiswa membuat sebuah penafsiran pendapat dengan metode maudhu'i, apakah harus memilih harus memenuhi 15 persyaratan ini? Ya enggak lah. Ya kan karya-karya tafsir yang dibuat oleh para mahasiswa baik itu jenjang S1, S2, S3 kan masih merujuk kepada apa? Itu saya sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau dia murni menafsirkan Al-Qur'an dengan sendirinya, ya persyaratan ini harus ya, terutama bahasa Arab. Yang kedua, kalau case-nya sekarang orang buat batini itu tadi batini, Tim. Ya, seorang yang batini, seorang yang menafsir Al-Qur'an dengan al-batini itu kan benar-benar benar-benar lepas sekali dari teks ya. Kadang-kadang ya itu ya, seseorang yang memiliki batin yang kuat, ulama sufi tadi itu kan, itu yang saya sampaikan kemarin. Mereka sumber tafsir kan isyarat tersembunyi. Isyarat tersembunyi itu tidak akan mampu mereka dapatkan kecuali dari pergulatan batin mereka. Dan seharusnya memang para sufi itu harus dipersyaratkan ketika mereka berinteraksi dengan dunia sufi. Ya, makanya ada sebuah ungkapan man tafaqqaha bila tasawwafa faqat apa itu? Man tafaqqaha bila tasawwafa faqad tazandaqa wa man tasawwafa bila tafaqquha faqad tafassaqa. Ya, wa man tafaqquha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa, itu kan. Barang siapa yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, dia fasik hukumnya. Kebalik tadi. Dia fasik. Barang siapa yang dia bertasawuf tapi dia tidak berfikih, maka dia zindik hukumnya. Barang siapa yang bertasawuf tapi dia juga bersyariat, ya atau tapi dia menguasai fikih juga, faqad tahaqqaqa. Makanya ulama-ulama yang ulama-ulama seperti Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Al-Ghazali itu, mereka bukannya mereka tidak paham ilmu fikih, paham sekali. Ya, paham sekali. Dan mereka itu kan sebenarnya sebagai pelopor perjuangan ketika kemunduran kaum muslimin yang nanti akan mengobarkan semangat untuk kembali merebut Palestina itu kan mereka ini. Yang oleh kita mereka hanya kita kenal sebagai al-sufi saja. Enggak, mereka itu paham sekali. Ya. Seorang yang fasih cara ilmi juga sama seorang yang menafsirkan dengan cara ilmi,
Anda kira Jauhari Tontowi itu nggak paham terkait bahasa Arab, tidak paham terkait dengan hadis? Paham sekali mereka itu. Ya, kita saja sekarang ini ketika seseorang itu menjadi saintifik, dia seorang itu dalam satu sisi nggak paham terkait dengan Al-Qur'an. Kita aja yang berada di zaman aneh ini. Ya kan? Orang yang paham agama, paham tentang hadis, nggak paham tentang keilmuan. Kita aja zaman ini. Tontowi Jauhari, Fakhruddin Ar-Razi dan sebagainya, itu ulama-ulama luar biasa. Ya, ulama. Nah, untuk yang amannya sebenarnya, ketika menafsirkan dengan corak tafsir ilmi, contohlah seperti apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ketika berbicara seorang ulama, misalnya terkumpul di sana ada Pak Quraisy Shihab, ada guru kita Asin Sako, ada guru kita yang lain dan lain sebagainya, ahli Quran. Ketika berbicara tentang fenomena ilmu, nah mereka akan mengkombinasikan dengan para ilmuwan. Nah, saya kira itu lebih selamat ya ketika bicara tentang ilmu. Bagaimana para ilmuwan memandang fenomena ini, misalnya dikaitkan dengan ayat, ya, yang terkait dengan ayat tersebut, yang terkait dengan ayatnya atau tafsirannya dicari ulamanya. Ulama berbicara di situ. Tapi ketika tentang fenomena alamnya, ini bagaimana dalam sisi saintifik, bagaimana dipadukan? Ada kerjasama, ya, ada kerjasama. Itu Windia. Tapi kalau kita katakan bahwa ulama-ulama sebelumnya yang sudah punya tafsir dalam corak ilmi, ya seperti Jauhari Tontowi itu bukannya mereka tidak paham usul fiqh, bukannya tidak paham nasi mansuk, paham sekali mereka. Itu Winda. Ya, kalau kita sekarang misalnya Winda ingin menafsirkan Al-Qur'an dengan corak ilmi, ya kita kan nggak tahu terkait dengan teori-teori saintifik. Kalaupun ada di antara kita sekarang ahli saintifik, tidak tahu ayatnya, itu harus ada kerjasama di sana. Ya, pekerjaan penafsiran kolaborasi namanya. Ya, berkolaborasi. Menemukan itu ada yang tingkatan mufassir sebagai hadis, ada nggak sih? Jadi pengaruh ke kita tafsir kita tafsir yang bisa dibilang sahih, ada bahkan cenderung ya, berbeda. Ada yang namanya kalau boleh kita buat klasifikasi, ada yang namanya mufassir, itu tingkat tinggi yang punya kitab tafsir dan dia paham sekali. Di bawahnya ada namanya pengkaji tafsir lah. Ada pengkaji tafsir lah. Ya, pengkaji tafsir. Di bawahnya mungkin ada yang orang yang menafsirkan atau orang yang menafsirkan itu ya, di bawah mufassir lah. Ya, tidak seperti tidak jelimet seperti ulil hadis ya. Ada yang namanya muhaddis, ada yang namanya hafid, ada amirul mu'minin fil hadis. Ya, saya kira tidak sampai seperti itu mungkin ya. Kemudian apa maksud dari munasabat ayat? Munasabah itu korelasi antara satu ayat dengan ayat lain. Kan ayat Al-Qur'an itu begini loh. Ketika ayat Al-Qur'an itu bukan kitab sirah ya. Al-Qur'an itu bukan kitab ilmu pengetahuan. Al-Qur'an itu bukan kitab kisah. Al-Qur'an itu bukan juga kitab undang-undang hukum, tapi di dalamnya memuat segala macam hal yang kita butuhkan. Terkait Al-Qur'an itu kadang-kadang nggak nyambung. Kadang-kadang bicara ini, kadang-kadang bicara tentang ini. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Surah Al-Anfal. Itu cerita tentang perang unik. Ketika Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Anfal itu, yang diceritakan bukan berdasarkan kronologi. Yang dibicarakan pertama, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa rasul, kan. Mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Anfal itu apa? Rampasan perang. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Perangnya belum dibicarakan, sudah dibicarakan tentang anfalnya. Kan begitu. Kan nggak nyambung kan? Tapi inilah ciri khas bahasa Al-Qur'an tersebut.
Kadang Al-Quran itu bicara dari belakang ke depan, kadang Al-Quran itu bicara dari depan ke belakang. Contoh kisahnya Nabi Yusuf kan itu runut itu. Ya, tapi khusus di satu sisi kadang kisahnya diungkapkan terpotong-potong, kadang loncat-loncat seperti kisahnya Nabi Musa. Ya, ini kalau kitab sejarah ya runut berdasarkan apa kronologi. Lihat surah Al-Anfal tuh kan bicara tentang apa judulnya aja sudah rampasan perang, tapi itu sebenarnya ayat-ayatnya itu bicara tentang peperangan Badar sebenarnya. Tapi kenapa didahului oleh apa? Oleh rampasan perang. Yang namanya rampasan perang itu baru ada ketika selesai peperangan dan kita berada di pihak yang menang. Ini belum jelas menang atau kalah. Tiba-tiba sudah Al-Anfal aja. Ya kan? Nah, di sana butuh yang namanya ilmu munasabat di sana namanya. Ilmu korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, mengkorelasikan. Oh, ayat ini ada hubungannya dengan ini. Surah ini ada hubungannya dengan surah ini. Ya. Contoh ya, saya kasih contoh. Coba, ada munasabah bainal ayat, ya, munasabah antar ayat. Ada dalam Al-Quran itu munasabah bainas surah, antara surah. Ada munasabah antara kelompok ayat ini dengan kelompok ayat yang lain. Ada munasabah antara akhir ayat dengan awal ayat dengan akhir ayat. Contoh, saya kasih contoh satu. Ketika bicara tentang al-fajr, wal fajri wal layalin ashri wasyaf'i wal watr. Dikit lagi ya, maaf ya, kelompok E ya. Siapa ada dosennya? Kelompok E, kelas E. Bu Mayada, Pak. Ya, dikit ya, sebentar. Contoh misalnya, ketika bicara tentang surah Al-Fajr, wal fajri wal layalin ashri. Itu ayat awalnya, ayat akhirnya apa? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa ayatnya? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi. Ujungnya wadkhuli jannati ya. Ujungnya wadkhuli. Sekarang apa keterkaitan antara fajar itu waktu fajar ya, waktu fajar dengan wadkhuli jannati? Nah, ulama nanti akan mencari korelasinya. Oh, barang siapa yang menjaga waktu subuh, waktu fajar dengan sholat subuhnya, di mana Rasulullah SAW mendoakan umatnya ketika sholat subuh tersebut, di mana waktu subuh itu ada 2 rakaat, yang mana 2 rakaat itu bisa menilainya lebih mulia daripada dunia dan sisinya, ya maka akan masuk surga, kan begitu? Ya, baginya wadkhuli jannati, dan Allah akan memanggil para ya ayyatuhan nafsul mutmainnah dari, maka ada korelasi antara waktu fajar dengan ketenangan jiwa itu ada korelasinya. Ini munasabah ilmunya. Ya, munasabah mengkorelasikan. Ya, apa hubungannya? Ya, contoh lagi ya. Saya ingin mengungkapkan munasabah antara surah pertama dengan surah terakhir. Surah pertama di Al-Quran itu surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah terakhir apa? An-Nas. Surah An-Nas. Lihat, di bagian apa? Di surah Al-Fatihah itu bicara tentang apa? Ada bagian manusia kan? Ada kata Rasul, Al-Fatihah itu ada yang bagian Allah, ada bagian manusia. Lihat, di ayat yang di surah terakhir itu bicara tentang manusia. Ya, bicara tentang apa? Tentang manusia. Bagaimana mengkorelasikan ya di bagian apa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu kan bicara tentang manusia. An-Nas, Allah ingin mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah wahai manusia, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Tuhan yang manusia. Berlindung kepada Tuhan yang manusia. Ilahin nas. Ya, ilahin nas. Ya, Tuhan yang satu-satunya sebagai apa? Zat yang wajib disembah. Surah kedua itu berbicara tentang apa? Tentang Al-Falaq. Al-Falaq itu kan berbicara tentang sihir-sihir. Ada nggak di Al-Quran di surah kedua Al-Baqarah itu yang berbicara tentang sihir? Ada, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Itu ya. Surah ketiga surah Ali Imran. Ya, korelasinya dengan surah urutan 3 terakhir. Surahnya surah Al-Ikhlas. Ya, surah Ali Imran itu bicara tentang tauhid sebenarnya. Bicara adu argumentasi Rasulullah SAW dengan apa? Dengan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani. Ya, maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasrani walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Di akhirnya Rasul mengatakan,
Allah mengatakan, "Kul," katakan wahai Muhammad, "Huwallahu ahad." Allah itu Tuhan yang Esa. Ada korelasinya. Itu namanya ilmu munasabat namanya. Panjang sebenarnya, itu ilmu besar sekali. Itu bisa kalian baca nanti. Apa maksud daripada ilmu mauhibah? Ilmu mauhibah itu ilmu yang dihibahkan ataupun dianugerah Allah tanpa dari pergolakan dari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya yang dapat saya tambahkan dari pertemuan yang pertama ini, sesi pertama ini. Yang IAT siapa penanggung jawabnya Julianti ya? Juliana ya, Julianti sih. Yulianti, Bapak. Julianti. Absennya nanti tolong sampaikan saya sampaikan saya nanti. Silakan kepada yang KPI IAT 4 kalau mau keluar silakan keluar. Yang KPI silakan dipersiapkan makalah yang kedua ya.